Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita. Baik Bang, lalu kita akan lanjutkan perbincangan nih Bang. Kalau tadi kan kita sudah sedikit membicarakan sejarah dari HIPMI gitu Bang ya. Nah, kalau sekarang sejarah dari Bang Bahlil sendiri nih. Biasanya pengusaha itu kan lahir dari keluarga pengusaha juga. Kalau Bang Bahlil sendiri seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau sedikit menengok ke belakang, Ya. saya memang lahir di kampung. Saya lahir di Banda, kemudian sejak SD di Fak-Fak, Iya. SMP, SMA itu di Papua, paling ujung sekali di Fak-Fak, Papua Barat. Iya. Ya, saya kuliah pun di Jayapura. Kalau ditanya saya anak siapa, ya mohon maaf kata dengan segala hormat, ya mama saya itu cuman pembantu di rumah tangga di orang aja, Baik. cuci pakaian gitu kan. Ayah saya buruh bangunan. Jadi mohon maaf kalau ditanya saya anak siapa, ya tapi saya bangga sama ayah dan ibu saya. Harus bangga ya Bang. Saya sangat bangga. Kalau saya tidak dilahirkan oleh kedua orang tua yang seperti itu, belum tentu saya seperti ini. Ya. Itu Mas. Baik, jadi saya ke Jakarta ini pun karena perjuangan aja kok. Saya Dengan juga tekad yang kuat ya. nggak pernah bermimpi juga bahwa saya harus bisa hidup di Jakarta dan menjadi ketua umum HIPMI, itu nggak pernah bermimpi Mas. Saya katakanlah saya sekolah dari Fak-Fak untuk menuju Jayapura untuk kuliah, itu harus naik perintis kan 2 minggu. Naik perintis itu kita dicampur ayam, kambing semua ada di situ kan. Karena waktu itu mau naik kapal Pelni yang kapal putih Rinjani itu, dulu kan nggak punya duit bos. Butuh biaya Bang Butuh ya. biaya bos. Akhirnya kita naik kapal perintis aja, yang penting nyampe aja bos. Kuliah pun saya kuliah di Jayapura, tinggal di asrama mahasiswa dengan apa adanya. Dan untuk bisa membiayai kuliah saya naik angkot. Baik. Jual leper koran, kemudian dorong gerobak di pasar ya untuk orang habis belanja. Semua hal yang bisa mendapatkan duit waktu itu saya harus lakukan karena saya nggak ada keluarga di Jayapura. Ya. Kalau saya punya satu prinsip hidup yang pernah orang tua nasihat saya itu adalah jangan pernah kita bohong orang, jangan pernah mengambil hak orang. Betul. Barang kita sedikit jauh lebih baik daripada barang kita banyak tapi hasil bohong-bohong orang atau ambil punya orang. Jadi kejujuran dan juga kinerja yang sangat inspiratif sekali tadi Bang ya. Itu Baik. prinsip bisnis itu harus jujur. Pernah ikut organisasi nggak sih Bang? Oh ya, kalau organisasi saya sejak SMP udah ketua OSIS bos. SMP sudah ikut Ya. OSIS? Kalau saya di SMA pun saya ketua OSIS, di Senat pun saya ketua Senat. Alhamdulillah saya adalah bagian daripada aktivis dan dalam proses saya aktivis tahun 98, saya salah satu orang yang ditangkap juga waktu itu. Tapi kelas kita kan kelas daerah. Ya. Saya juga aktif di salah satu organisasi ekstra kampus ya. Saya aktif di HMI juga. Kemudian hampir semua di KNPI juga saya pernah aktif ya. Jadi bagi saya organisasi itu bagian daripada hobi, udah bagian daripada hidup gitu. Karena organisasi itu banyak kawan. Betul. Banyak kawan, kemudian saling kita mempelajari satu dengan yang lain. Asik lah pokoknya ya. Nambah pertemanan begitu Bang Di ya? kampus itu kan kuliahnya itu cuma 25% materinya dari dosen, sisanya cari sendiri. Bahkan ada materi yang dosen tidak kuasai, kita sudah kuasai duluan karena di organisasi. Karena banyak bergaul ya Bang ya? Atau ada satu moto di waktu kita di aktivis. Apa itu Bang? Salah pun kita bisa rubah itu menjadi benar, ikuti mau kita. Yang penting kuat argumen aja. Baik. Dan ini kalau kita membicarakan masalah mulai berusaha. Usaha apa sih Bang pertama kali Anda merintis? Saya itu cerita saya menjadi pengusaha itu ketika saya mau selesai kuliah. Ketika satu malam saya di asrama mahasiswa, waktu itu 2 pilihan. Apakah saya harus menjadi seorang yang profesional atau harus menjadi seorang pengusaha. Waktu itu penderitaan dari 0 tahun sampai 25 tahun. Hidup saya itu seperti sepatu miring. Waduh hidupnya menderita banget deh, monyet lah aku jujur aja gitu. Hidup susah banget ya. Aku pikir sampai kapan ini penderitaan begini terus. Gitu. Akhirnya saya memutuskan waktu itu bahwa saya harus punya duit. Cara untuk punya duit, saya harus menjadi pengusaha. Untuk mengawali usaha saya itu dulu, saya bekerja dulu. Saya menghimpun beberapa teman-teman, bekal teman-teman saya aktivis waktu masih di kampus. Kita buat satu perusahaan, itu bergerak di Papua. Dalam bidang? IT, konsultan keuangan dan IT. Baik. Waktu itu saya katakan bahwa sama teman-teman saya, mereka yang punya modal di Jakarta, kita buat perusahaan itu, tapi saya yang jalanin. Konsep bisnisnya saya yang buat. Baik. Saya masih ingat itu, saya ketik di rental komputer. Kemudian saya susul itu konsepnya,
saya rental, saya masih ingat itu saya bayar 3.500. Sekretariatnya masih sekretariat berjalan. Yang dimaksud sekretariat berjalan itulah sewa ojek 20.000. Kemudian tas saya itu isinya itu kop surat sama stempel surat. Isi suratnya ada di otak saya waktu itu. Buat ketik, saya presentasikan itu di tingkat gubernur. Kemudian saya bawa ke teman-teman di Jakarta. Kemudian setelah ide itu gol, baru kemudian kita buat perusahaan itu. Buat perusahaan, saya ditunjuk jadi direktur dari perusahaan itu. Itu pertama kali berintis langsung menjadi direktur ditunjuk? Ya, dan waktu itu karyawan saya 69 orang. 1 tahun saya bekerja di perusahaan itu, ketika konsepnya semua udah jalan, kemudian saya mengundurkan diri dari perusahaan. Mengundurkan diri dari perusahaan, saya ingin untuk membuat perusahaan sendiri. 1 tahun aja, nggak banyak, nggak lama kok. 2003 akhir saya mundur, tapi perusahaan udah bagus. Semua konsepnya jalan, profitnya juga udah bagus. Ya. Saya sampaikan kepada teman-teman, disinilah saat dimana saya harus berkembang sendiri. Saya akan membuat bisnis baru yang tidak ada kaitannya dengan core bisnis teman-teman. Di bidang IT tadi ya Bang ya? Saya nggak masuk di IT. Itu nggak saya Bang ditinggalin gitu Bang? Sayang sebenarnya, tapi waduh memang waktu itu pergolakannya tinggi ya. Antara persahabatan dan saya harus berkembang. Kalau saya sudah masuk dalam zona aman, saya nggak boleh lagi keluar situ. Gue dikasih saham, pendapatan captive udah ada, masa depan perusahaan itu udah jelas gitu. Iya. Tapi saya pikir bahwa kalau saya di situ terus nggak bisa berkembang. Jadi harus berani untuk keluar dari zona nyamannya ya? Keluar, kemudian saya dikasih dividen waktu itu. Kemudian saya memulai usaha waktu itu. Memulai usaha itu di trading kayu. Udah macam-macam lah istilahnya. Bahasa kasarnya itu lu mau gua ada. Semuanya saya lakukan, dan 6 bulan pertama ketika saya berhenti dari perusahaan itu, uang yang saya dapat itu habis. Perusahaan kolaps. Tidak berjalan dengan lancar? Tidak bisa terima gaji karyawan saya. Dan saya harus jadi monyet lagi. Harus berusaha lagi. Tapi ada rasa penyesalan nggak sih Bang? Tau gitu saya nggak tinggalin tuh yang perusahaan IT. Kalau itu manusiawi, saya nggak boleh bohong. Itu ada. Itu selalu dihantui. Dan penyesalan itu ada. Tapi ada sesuatu yang membuat saya yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Betul. Transisi 3 bulan, 4 bulan, kemudian saya berlahan-lahan untuk bangkit lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Baik. Dan ketika itu Bang Bahlil 2002 sampai 2003 berhasil begitu. Dan akhirnya 2003 mencoba untuk membangun, kolaps. Nggak takut gagal lagi Bang ketika membangun awal lagi? Prinsip seorang pengusaha yang hebat itu, kalau saya, pandangan saya, pengusaha yang hebat itu adalah pengusaha yang dari bawah, naik ke atas, jatuh, dan bangkit lagi. Pengusaha hebat di dunia manapun, pasti dia pernah merasakan yang namanya jatuh. Dan karena itu seorang pengusaha harus mempunyai intelektual dan punya kecerdikan, dan punya mental baja. Harus punya fighting spirit. Jadi ketika jatuh, udah nggak perlu takut lagi begitu Bang ya? Nggak perlu. 2 hal yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang pengusaha. Untung dan rugi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses hidupnya sebagai seorang entrepreneur. Jadi jangan mau untung doang ya Bang, harus siap untuk rugi gitu ya? Kalau semua dalam usaha itu laba terus, nggak ada pengusaha bangkrut. Dan hampir semua orang menjadi pengusaha. Baik. Dan menurut saya, profesi seorang pengusaha itu profesi yang mulia. Sebab apa? Kalau ada 9 pintu rezeki yang dalam agama saya, agama Islam, itu 8-nya itu dari pedagang Bang ya? Dari pedagang. Rasulullah itu dagang bos. Subhanallah, benar-benar. Dagang. Cuman kita ini saja mau ingin kaya tapi pilihan jadi pegawai negeri atau jadi karyawan. Jadi pesannya kepada pengusaha harus berani untung dan rugi gitu Bang ya? Harus. Baik, tahan dulu Bang Bahlil, kita harus jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.